Oke, halo semuanya. Ketemu lagi. Pernah kepikiran gak sih di tengah semua teknologi canggih di rumah sakit, gimana caranya data-data paling penting tentang seorang pasien itu dicatat? Nah, kali ini kita bakal telusuri bareng-bareng gimana sebuah tugas yang kelihatannya simpel, yaitu nyatet, ternyata udah ngalamin transformasi yang luar biasa. Dari sekedar goresan pena sampai jadi piksel di layar. Jadi pertanyaannya simple aja kan, pena atau keyboard? Tapi tahu nggak, di balik pilihan sederhana ini, ada sebuah revolusi besar dalam dunia perawatan pasien. Seluruh pembahasan kita kali ini bakal berpusat di pergeseran ini nih, dari teknologi lama ke yang baru dalam mencatat setiap detak jantung, setiap obat yang dikasih, dan semua detil penting dari perjalanan seorang pasien. Sip, ini dia nih, peta perjalanan kita buat hari ini. Kita mulai dari kenapa sih dokumentasi itu penting banget, terus kita mundur sedikit ke era pena dan kertas, lalu loncat ke era digital, setelah itu kita adu langsung keduanya, dan terakhir kita bakal ngintip sedikit ke masa depan catatan pasien. Yuk, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Ini mungkin kedengarannya kayak urusan administrasi doang ya, tapi jangan salah, ini jauh lebih dari sekedar tumpukan kertas. Dokumentasi yang akurat itu ibarat tulang punggung yang menopang keselamatan dan kualitas perawatan untuk setiap pasien. Coba deh bayangin kayak gini, catatan keperawatan itu adalah sistem saraf pusat dari seluruh proses perawatan pasien. Catatan inilah yang jadi jembatan komunikasi antara dokter, perawat, dan terapis. Catatan ini juga jadi bukti hukum yang sah, dan yang paling krusial, memastikan setiap pasien dapat perawatan yang nyambung dan berkualitas. Tanpa catatan yang benar, wah bisa kacau balau semuanya. Oke, sekarang kita time travel sedikit yuk. Balik ke zaman dulu. Zaman di mana semuanya dimulai. Era yang kita semua pasti bisa bayangin dengan gampang. Era pena dan kertas. Nah, ini nih yang menarik dari sumber yang kita bahas. Semuanya itu benar-benar dimulai dari sini, secara manual. Coba bayangin, ratusan tahun lamanya satu-satunya cara buat nyatet info pasien ya cuma pakai tangan. Setiap rekam medis itu ya dokumen fisik, ditulis tangan, pakai tinta di atas kertas. Jadi apa sih sebenarnya dokumentasi manual itu? Gampangnya, ini adalah praktik nyatet semua data pasien dari tanda-tanda vital sampai resep obat pakai tulisan tangan di atas kertas. Pasti kebayangkan, lemari-lemari arsip besi yang gede-gede itu isinya tumpukan map tebel. Nah, itulah dia. Tapi ya gitu, cara ini tuh punya banyak banget tantangan. Pertama, tulisan tangan. Sering banget kan susah dibaca? Nah, ini bisa bahaya banget. Resiko salah interpretasinya tinggi. Terus, nyari data pas kondisi darurat, itu butuh waktu lama. Mau bagi info ke departemen lain? Wah, ribet dan gak efisien. Belum lagi resiko mapnya hilang, rusak kena air, atau bahkan amit-amit kebakar. Nah, ngelihat semua masalah tadi, pasti kepikiran dong, masa sih nggak ada cara yang lebih baik? Pertanyaan inilah yang akhirnya jadi pemicu buat lompatan teknologi berikutnya. Dan tentu aja jawabannya ada revolusi digital. Dari sumber yang kita bedah, ada dua langkah penting nih dalam evolusi ini, yaitu sistem elektronik dan sistem berbasis komputer. Terus apa bedanya sih elektronik sama berbasis komputer? Nah ini penting banget buat dipahami. Secara elektronik, itu ibaratnya kita cuma mindahin formulir kertas ke file Word. Udah digital tapi ya gitu-gitu aja. Tapi berbasis komputer, nah ini baru game changernya. Ini sistem yang cerdas, di mana data itu nggak cuma disimpan, tapi saling nyambung, bisa dicari dalam hitungan detik, dan bisa diakses bareng-bareng di dalam satu jaringan. Terus efeknya gimana? Wah, luar biasa. Akses dan berbagi informasi pasien yang penting jadi jauh lebih cepat. Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi di situasi darurat perbedaan beberapa menit itu bisa jadi penentu hidup dan mati loh. Oke, biar lebih jelas lagi, gimana kalau kita adu langsung keduanya? Head to head antara era manual lawan era digital. Dan hasilnya, wah beda banget kayak langit dan bumi. Soal kecepatan, yang satu lambat banget buat nulis dan nyari, yang satu lagi instan. Soal akurasi, tulisan tangan yang bisa salah baca diganti sama input standar yang pasti kebaca. Aksesibilitas, dari yang cuma bisa dilihat satu orang di satu tempat, jadi bisa diakses banyak dokter di mana aja pada waktu yang sama. Dan keamanan, jelas jauh lebih aman dengan enkripsi dan password dibanding cuma kunci lemari biasa. Oke, setelah kita lihat perbandingan tadi, jelas banget kan pemenangnya. Tapi, evolusinya nggak berhenti di sini. Terus, apa langkah selanjutnya? Jadi, kita udah lihat perjalanannya nih. Dulu, sumber kebenaran cuma satu, pena dan kertas. Sekarang, kita ada di era sistem yang terintegrasi di mana semua data saling nyambung. Nah, masa depannya gimana? Masih tanda tanya besar, dan ini yang bikin seru.
Ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat ngerangkum semua ini. Tujuannya adalah mengubah data menjadi informasi dan informasi menjadi wawasan. Jadi, inti dari semua teknologi ini bukan cuma buat ngumpulin data, tapi mengubah data mentah itu jadi informasi yang berguna, dan dari informasi jadi sebuah insight atau wawasan mendalam yang bisa bikin hasil perawatan pasien jadi lebih baik. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita pikirin bareng-bareng. Dengan kecerdasan buatan atau AI yang makin canggih, jangan-jangan nanti sistemnya bisa memprediksi kondisi pasien sebelum benar-benar terjadi ya? Atau mungkin bisa nulis catatan awal secara otomatis, jadi perawat bisa lebih fokus ke pasiennya langsung. Kira-kira bakal kayak gimana ya wujud catatan perawat di masa depan nanti? Menarik banget buat ditunggu. Terima kasih sudah menyimak.